Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandro Anu Nugroho dengan NIM 210521618002 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Dalam kali ini saya akan membahas tentang kasus rendutan balok, yang mana beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait materi, yaitu yang pertama ada definisi. Sebelumnya dibahas definisi rendutan balok. Rendutan adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah Y atau bisa dibilang dengan arah vertikal dengan adanya bebanan arah vertikal yang diberikan pada balok atau batang. Deformasi pada balok secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami bebanan. Adapun contoh dari ilustrasi sebagaimana rendutan itu adalah sebuah hasil dari tekanan pada sumbu vertikal. Nah, di sini ada pun fungsi balok, yaitu yang pertama ada pun menyalurkan beban dari plat ke kolom. Yang kedua sebagai tumpuan konstruksi bangunan bagian atas. Kemudian ada sebagai pelindung tulangan baja dan bisa juga mencegah terjadinya retakan pada beton. Dampak dari rendutan balok yaitu balok dan plat jarang sekali digunakan sebagai elemen struktur terisolasi. Biasanya merupakan bagian yang monolit dari suatu sistem yang terintegrasi. Rendutan yang berlebihan pada suatu plat lantai dapat menyebabkan dislokasi partisi yang ditumpunya. Begitu pula rendutan yang berlebihan pada balok dapat menyebabkan rusaknya partisi di bawahnya, dan rendutan yang berlebihan pada balok di atas jendela dapat menyebabkan kaca jendela pecah. Dalam hal lantai terbuka atau atap seperti lantai-lantai atas garasi parkir dapat menyebabkan rembesan air. Karena hal inilah maka kontrol terhadap rendutan merupakan hal yang penting untuk diperhitungkan. Nah, jadi jika rendutan pada balok ini akan dibiarkan terus menerus akan berakibat fatal pada bangunan yang nantinya akan menyebabkan berbagai kerusakan yang akan dampak terburuknya akan menjadi bangunan tersebut menjadi ambruk. Nah, di sini ada studi kasus rendutan balok dengan adanya pedoman atau pradesain, maka seringkali masalah rendutan jangka panjang diabaikan oleh para insinyur pada saat mendesain suatu struktur bangunan. Dalam hal ini adalah balok. Padahal faktor rendutan memegang peranan yang amat penting, baik dalam hal keamanan maupun kenyamanan pengguna bangunan tersebut kelak. Rendutan yang tidak diperhitungkan dengan baik pada saat pembangunan sebuah struktur akan menyebabkan struktur mengalami rendutan yang melebihi batas toleransi, sehingga menyebabkan bukan hanya kurang nyamanan pengguna kelak, tetapi juga mengakibatkan retak yang lebih banyak dan lebih lebar dari yang diizinkan. Hal ini menjadi lebih berbahaya lagi karena retak akan menyebabkan inersia beton menjadi lebih kecil, sehingga menyebabkan kemampuan beton berkurang. Hal ini menyebabkan efek domino di mana rendutan berlebih menyebabkan retak, dan retak menyebabkan rendutan menjadi semakin besar. Nah, di sini dijelaskan dampak terburuknya adanya rendutan balok. Nah, selanjutnya ada pun rumus perhitungan rendutan. M sama dengan 1/4 QL pangkat 2 untuk momen daerah lapangan. Nah, untuk yang kedua yaitu M sama dengan 1/12 QL2 untuk momen daerah tumpuan kiri dan kanan. Untuk I CR sama dengan 1/3 B dikali KD pangkat 3 ditambah N dikali A
A dikali D dikurang KD pangkat 2 ditambah N dikurang 1 dikali A dalam kurung KD dikurang D aksen pangkat 2. Tadi momen JR sama dengan FR dikali IG per YT. Bila M JR per MD lebih besar 1, maka balok tidak retak sehingga digunakan MCR sama dengan momen U dan IE dan IG. Nah, di sini ada keterangan yaitu D H dikali selimut ditambah sengkang tambah 0,5 dikali D tulangan. D aksen sama dengan selimut ditambah sengkang ditambah 0,5 tulangan. Untuk N ES per EJ, untuk IG sama dengan 1 per IG ini adalah inersia sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Untuk rumus FR sama dengan 0,7 akar dari F Jackson. Untuk R sama dengan N dikurang 1 AS per N dikali AS. Untuk YT sama dengan H per 2. Untuk KD sama dengan 1 per B dalam kurung akar dari 2 DB dalam kurung 1 tambah R D aksen per D ditambah 1 tambah R2 kurung dikurang 1 plus R. Untuk rumus perhitungan lendutan yaitu delta I sama dengan 5/48K dikali MA dikali L2 per EC dikali inersia E rata-rata. Untuk rho aksen sama dengan AS aksen per B kali D. Kemudian setelah mendapatkan nilai rho aksen, langkah selanjutnya adalah mencari besarnya nilai lendutan dengan rumus sebagai berikut. Untuk yang terakhir itu nilai dari lendutan jangka panjang didapatkan melalui persamaan delta LT sama dengan delta L ditambah rho dikali delta D ditambah do ditambah delta LS. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis dari berbagai model dengan berbagai macam dimensi mutu beton beban, didapatkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu 1. Penambahan beban yang mengakibatkan peningkatan luas tulang perlu. 2. Penambahan mutu beton mengakibatkan penurunan luas tulang perlu. Yang ketiga, ketika mutu beton ditingkatkan dan tapi luas tulangan pakai dan beban tidak berubah, lendutan yang terjadi menjadi lebih kecil namun nilainya tidak signifikan. Untuk yang 4, peningkatan luas tulangan pakai menyebabkan lendutan menjadi lebih kecil. Kemudian mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya terkait lendutan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.